Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kami bahas, yang pertama pengertian dan hujah dari manaqib, yang kedua biografi dan pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang ketiga karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang keempat nilai filosofis dan kontekstualisasinya. Yang pertama, pengertian dan manfaat manaqib. Saya akan menjelaskan pengertian dari manaqib. Menurut Kamus Munjib dan Kamus Lisanul Arab, manaqib adalah ungkapan kata jamak yang berasal dari kata mankibah. Artinya, at-thariqu fi al-jabal, jalan yang menuju gunung. Atau dapat diartikan dengan sebuah pengetahuan tentang akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Dari pengertian ini, manaqib dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memahami kebaikan-kebaikan para kekasih Allah, yaitu para aulia. Sebab yuhibbunallah wa yuhibbuhum, para wali dicintai oleh Allah dan para wali sangat cinta kepada Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manaqib adalah kitab sejarah atau autobiografi yang bersifat hagiografis atau menyanjung. Karena manaqib dibaca bertujuan untuk menjadi teladan bagi pembacanya dan juga untuk sebagai tabarruk, yaitu mengharap berkah dan tawasul sebagai perantara pembaca dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hujah. Dari sini dapat kita pahami bahwa membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat baik karena akan menambah kecintaan kita pada beliau yang notabene adalah salah seorang wali Allah. Bahkan beliau disemati gelar sebagai Sultanul Aulia atau pemimpin para wali. Hadisnya, i'lam yanbaghi likulli muslimin talabil fadli wal khairati ayyal tamisal barakati wan nafahati wastijabatat du'ai wa nuzulir rahmati fi hadratil awliya'i fi majalasihim wa jam'ihim ahya'an wa ammatan wa inda kuburihim wa hala dzikrihim wa inda kathratil jumu'i fi ziyaratiha wa inda mudhkarati fadlihim wa nashri manakibihim. Ketahuilah, seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan agar ia mencari berkah dan anugerah, terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka baik yang masih hidup ataupun sudah mati, di kuburan mereka, ketika mengingat mereka, dan ketika banyak orang yang berkumpul dalam ziarah kepada mereka. Serta ketika mengingat keutamaan mereka dan pembacaan riwayat hidup mereka. Hadis riwayat Alawi Al-Hadad Misbah Al-Anam Wajala Az-Zulam Istanbul Maktabah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Musa Jangki Daus bin Musa Al-Thani bin Abdullah bin Musa Al-Jul bin Abdullah Al-Madi bin Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Ali radhiyallahu an bin Abu Thalib. Ibunya Syarifah Fatimah binti Sayyid Abdullah Al-Sumai Al-Zahid bin Abi Jamaluddin Muhammad bin Sayyid Tohir bin Sayyid Abi Al-Ato Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Isa bin Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridho bin Sayyid Musa Al-Hadim bin Sayyid Ja'far Al-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Naif Jailani pada 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Ia dibentuk dalam lingkungan besar lagi mulia. Sesuai dengan nasab dan keturunannya, ibu dan kakeknya Al-Sumai sangat mencintainya. Ia dididik dalam didikan kaum sufi yang hidup serba sederhana dan ikhlas. Sejak kecil ia sudah ditinggal ayahnya. Kealimannya sudah nampak di masa bayinya. Ia tidak mau menyusu di siang bulan Ramadan. Kekuatan hatinya yang melekat sejak kecil berlanjut sampai nampak dalam tingkah lakunya. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, pemikiran Al-Jailani dalam bidang akidah.
Dalam bidang akidah, Al-Jailani mendalaminya dari beberapa guru dan ulama besar dan terkenal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai mahalik dalam masalah-masalah akidah yang dapat disimpulkan. Beliau menjelaskan masalah akidah dengan menggunakan metode bayani. Ungkapan yang mudah, praktis, sejajar, dan seimbang, yaitu antara misi, gerakan jiwa, dan kecenderungan dalam memberikan penjelasan. Keteguhannya untuk tidak keluar dari madlul oleh Al-Quran dan hadis Nabi dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falsafat kematian menurut Al-Jailani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang merenungkan kematian. Beliau menginginkan kematian yang di dalamnya tiada kehidupan dan kehidupan yang di dalamnya tidak ada kematian. Berikut penjelasan Syekh Abdul Qadir sebagai seorang sufi yang ahli hukum fikih. Syekh Abdul Qadir di samping sebagai guru sufi, beliau juga seorang ahli hukum fikih. Termasuk karya fikihnya yaitu Ghiyat At-Thalibin. Karena itu, ajaran-ajaran beliau berorientasi pada masalah-masalah moral dan ketuhanan yang bersumber pada hukum syariat, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang dunia, beliau mengajarkan konsep sufistik yang murni, yaitu konsep yang berlandaskan syariat ilahi, sehingga beliau melarang seseorang menceburkan diri ke dalam dunia sufistik sebelum orang itu matang dan kuat syariatnya. Beliau berkata dalam kitab Futuh Al-Ghaib bahwa hakikat tanpa dilandasi syariat itu dilarang. Ya, di sini saya membawakan haroma tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat dilahirkan. Ada 5 nih. Haroma pertama yaitu saat ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu Abu Sholeh Musa Jengki pada malam hari bermimpi dikunjungi oleh Rasulullah dan diiring para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sholeh Musa Jengki atau ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata seperti ini, wahai Abu Sholeh, kamu akan diberi putra oleh Allah dan putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tertinggi di atas pangkat kewakilan, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini juga anakku, kesayanganku dan kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang pertama, haroma pertama. Haroma kedua, setelah dikunjungi oleh Rasulullah SAW, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan seperti ini. Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sholatullah awliya, seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinanmu. Haroma ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak lahir menolak untuk menyusu dan baru menyusu setelah berbuka puasa. Ustaz beri hasil loh, dengar saya. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak telapak kaki Rasulullah SAW dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah SAW akan menunggang buruk pada malam Mi'raj atau saat Isra Mi'raj itu. Kelima, pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diliputi oleh cahaya yang sangat terang, sehingga seorang pun gak sing ndelok lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini karena saking bentere cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai filosofi dan kontekstualisasinya di akhir abad 5 dan awal abad 6 yang berada dalam pergolakan politik yang hebat memberikan pengaruh tersendiri dalam karakter berpikir maupun pola hidup masyarakat, tidak terkecuali para tokoh dan ulama muslim. Kenyataan ini tidak menyeret Abdul Qadir ke dalam kelamnya kebodohan dan ketidakberdayaan. Justru keadaan ini menjadikannya pribadi yang penuh dengan keyakinan, optimis, dan senantiasa membangun jiwa maupun keilmuan. Al-Jailani mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, tafsir hingga tasawuf. Dalam bidang tauhid ia mengajarkan secara garis besar ketauhidan yang dibangun olehnya sama dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.